Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi ayyada bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladhina fa'alul hasanat wa zatanibul munkarat amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para DKM juga para jemaah pengajian, para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala tambah-tambah mulia kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita semua, yaitu tolak ilmu. Mudah-mudahan melalui tolak ilmu ini, satu, kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Yang kedua, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang leluasa untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan di mana-mana kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu meninggal yang membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para tabi'in termasuk kita salam umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut kepada kajian kita, sebelumnya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita dijaga, diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit, dari wabah. Ya, itu mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah segala sesuatu apapun tetap kepada Allah, karena mudah-mudahan kita dijaga, diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang kena bencana, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketawakalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebab tidak ada lagi yang bisa untuk merubah kepada takdir Allah, yaitu kecuali melalui doa. La yaruddul qadaru illa bidu'a. Tidak ada yang bisa menolak kepada kepastian Allah kecuali melalui doa. Maka sekarang kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijaga, diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit atau wabah yang sekarang sedang melanda. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Mari kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un 'alim wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna وبردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم wallahu a'lamu bi muradi. Lilladina kepada orang-orang yang yu'luna yang bersumpah ya alladina, yaitu dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Ya, ini. Jadi dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Min nisaihim dari istri-istri alladina. Tarabbasu adalah menunggu. Ai intijuru maksudnya menunggu arba'ati ashhur akan 4 bulan. Fa fa'u maka jika kembali mereka ya alladzina kepada wati maksudnya ya. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah Ghafurun zat yang maha pengampun, Rahimun zat yang maha penyayang. Wa in azamu dan jika ngejam mereka, ngejam itu adalah bukan niat, beda kalau dengan niat. Kalau ngejam kalau niat itu adalah muktaronan bipilihi, ya, sambil dibarengi dengan pekerjaannya, itu baru niat. Kita mau sholat, niat sholat, usolin pak, itu baru niat. Ini mengejam, ngejam itu adalah sesuatu nanti, suatu saat, itu namanya ngejamnya. Wa in azamu dan jika ngejam ya alladzina akan apa? Ngejam apa? Yaitu atau akan tolak. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah Sami'un zat yang maha mendengar, Alimun dan zat yang maha mengetahui. Tolak itu kata Rasul sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal tapi dibenci. Ya bagus ya. Kemudian wal mutalaqqatu dan adalah perempuan atau istri-istri yang ditolak. Ya talbasna yaitu harus menunggu ya mutalaqqat. Bi anfusihinna dengan diri mutalaqqat salah satu akan 3 kali suci. Ya. Ya ulah dipakai dalil. Kader guru-guru ge pena tilu jadi gitu. Ayat tak sinade. Ya, ayat ulah lagi silakan enak aja guru ge beuti mah tilu. Aya salah satu guru pada itu tema tolak ieu boleh deui nya. Salah satu guru yaitu 3 kali sucian. Ya. Wala yahilu dan tidak halal lahunna kepada mutalaqqat. Ayat tumna agar menyembunyikan ia mutalaqqat ma akan perkara. Ma di sini umum ya. Jadi yang diciptakan oleh Allah itu apa? Ya, berarti sesuatu yang ada di dalam diri istri. Nah itu ya, ma di sini. Apa baik anak ataupun apa itu dan disembunyikan ya. Ayat tumna agar menyembunyikan ia si apa namanya? Ya si mutalaqqat ma akan perkara. Khalaqa yang telah menciptakan Allah oleh Allah bi arhamihinna
di dalam rahim mutalaqqat. Tuh, di sini ada minal walad, dari anak, awil haidi ataupun haid. In kunna, jika ada yang mutalaqqat, yu'minna, iman yang mutalaqqat billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari kiamat, wa bu'ulatuhunna, dan kepada suami-suami siapa? Yaitu dan kepada suami-suami mutalaqqat, aku yaitu lebih berhak biraddihinna, untuk kembali kepada mutalaqqat, bidzalika, di dalam waktu yang disebut hamil ataupun di dalam waktu haid. In aradu, jika kembali mereka islaha, akan kemaslahatan, walahunna, dan kepada azwaj atau kepada mutalaqqat mislul lati, yaitu adalah seperti orang, seperti yang alaihinna, kepada mutalaqqat bil ma'rufi, dengan yang bagus, walil rijali, dan kepada suami, rijali maksudnya suami, walil rijali, kepada suami, alaihinna, yang madar kepada mutalaqqat, darajatun, itu adalah darajat, fadilatun, maksudnya kelebihan, wallahu, dan adalah Allah, azizun, zat yang maha gagah, hakimun, dan zat yang maha bijaksana. Nah, kemarin kita masih menerangkan tentang masalah sumpah, ya. Jadi ada sumpah itu disebut dengan ada harus puasa kifarat. Jadi kifarat itu ada 3, ya. Satu, kifarat sumpah. Yang kedua, kifarat kita menggauli istri kita pada siang hari. Nah, pada bulan Ramadan, ya. Jadi kalau orang pada bulan Ramadan melaksanakan hubungan dengan suami istri, maka kita harus melaksanakan kifarat. Pilih salah satu yang 3. Apa? Yang pertama, harus memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. Ah, Ustaz, itu tidak mampu saya. Oke, kalau memang tidak mampu, berarti kita harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah itu, ya, nah ini. Jadi kita puasa 2 bulan berturut-turut. Misalkan di pagi Jumat sudah dapat 1 bulan, bocor, balik lagi ke awal. Ya, sudah dapat 2, misalkan, ataupun udah dapat 40 hari ataupun 50 hari, bocor, kembali lagi ke awal. Nah, itu puasa 2 bulan berturut, itu disebut dengan puasa kifarat. Ya, yang kedua disebut kifarat kubur, itu harus kifarat yang membunuh. Dan yang ketiga disebut dengan puasa kifarat sumpah. Apabila sumpah mereka bohong, maka dia harus melaksanakan puasa 3 hari. Itu ya wajib. Makanya kan puasa wajib ada 4. 1 puasa kifarat, yang kedua puasa najar, puasa Ramadan, dan puasa qada. Nah, itu. Ya, itu wajib. 4 tuh, 1 Ramadan, yang kedua puasa qada, yang ketiga puasa kifarat, yang keempat puasa najar. Itu hukumnya wajib. Nah, ya, ini. Nah, itu tentang bagaimana? Nah, bagi kemudian lilladina yu'luna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Dan bagi orang-orang yang bersumpah bahwa dia tidak akan menggauli istrinya, ini yang berbahaya. Ya. Ini bisa memanjakan kepada 2 pihak, baik istri ataupun suami. Ya. Nah ini, kita bersumpah bahwa kita tidak akan menggauli istri kita. Ini sangat berbahaya. Harus bagaimana? Min nisa'i, dari istri-istri mereka. La yujami'una. Kecuali kalau memang istri kita nusyuz. Tahu nusyuz? Nusyuz itu adalah istri yang keluar tanpa seizin suami. Itu hukumnya nusyuz. Kalau ada istri yang keluar tanpa seizin suami, nah itu baik lahir ataupun batin jangan diberikan nafkah.
Itu nyapain Bapak jika kamu keluar ya tanpa seizin seorang laki itu gugur baik nafkah lahir ataupun batin. Coba minta atas ya di mesin mulai bere ya aja rumput tinggal orang memang aing mulai bere aja nangkapkan misalkan ya akan misalkan nah itu disebut dengan nusus namanya. Jadi kalau ada seorang istri keluar tanpa seizin suami, jelas itu nusuk. Itu berarti gugur nafkah baik lahir maupun batin. Tapi kalau bagi orang yang sumpah bahwa dia tidak akan menggauli, bagaimana? Nah ini, ya. Kalau dia memang bersumpah tidak akan menggauli istrinya, minis taruh basuh arba'ati ashhur, dia harus menunggu 40. Jadi jangan langsung main sumpah-sumpah saja, sumpah demi Allah saya tidak akan menggauli istri saya, itu bahaya. Itu harus ditunggu 4 bulan. Aduh, berarti 4 bulan kan? Ya, orang maghrib udah 4 bulan ya. Ini, jadi itu dendaan akibat daripada sumpah kita. Makanya kata Imam Syafi'i, sekalipun ucapan kita benar, jangan pernah sekali-sekali berani bersumpah demi Allah. Itu ada boleh kita bersumpah, tapi untuk menyelamatkan nyawa orang lain silakan. Misalkan nih, ya ada orang yang sedang dikejar, ternyata orang tersebut pas dikejar lari ke rumah kita. Ada orang yang Pak di sini ada orang yang ke sini. Oh nggak ada, kita kan berbohong, ya ataupun sumpah kamu sumpah saya demi Allah nggak ada orang. Tapi kita untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut itu tidak apa-apa. Untuk menyelamatkan orang itu ya. Nah ini untuk menyelamatkan nyawa orang itu tidak apa-apa. Nah ini kenapa? Karena kalau kita tidak seperti itu, orang tersebut pasti dia akan mati. Nah itu karena untuk menyelamatkan orang. Nah itu ya. Nah ini jadi berbahaya. Yang penting dari kita jangan sumpah-sumpah palsu. Itunya. Nah ini jangan sumpah bohong ya. Itu mah kalau untuk menyelamatkan orang ya tidak apa-apa kita untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Toh ya, jadi lelatina arba'ati ashhur ditunggu 4 bulan. Fa'in ba'u maka kita kalau jika kita kembali pihak di dalam arba'ati ashhur au ba'daha di dalam 4 bulan ataupun lebih daripada 4 bulan. Nah, ilal wati kepada wati silakan. Nah itu tidak apa-apa kalau kita menunggu 4 bulan 4 kali sucian. Ya, orang mau latih 4 bulan, nungguan kajuruge lila 40 poinnya. Masya Allah. Ya, bahkan Haji Nurman kemarin kan begini eta di mana di Oconan Pak Haji, dia geus meuli mihican dia sadus. Can Ustaz mohon cenah. Itu udah itu orang banyak 40 poin. Makanya kan tadi ada waktu tadi saya ke Jepang, kemudian ada seorang perempuan yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau nifas itu, ya? Apakah memang dihitung dari mulai kita melahirkan harus sampai 40 hari? Apa bagaimana? Tuh, ya. Jadi nifas itu begini. Jadi nifas itu ketika paling sedikit dulu ya, minimal nifas itu ketika anak lahir keluar darah, berarti itu paling sedikitnya nifas. Ya, biasanya 40 hari, paling banyak 60 hari, 60. Tapi kadang-kadang tidak sampai 40 hari. Ada yang 20 hari udah beres. Kalau sudah beres, saya bilang wajib harus mandi, wajib harus sholat. Ya begitu, ya masa segitu. Kok minimalnya cuma anak lahir, kemudian keluar darah, berarti itu paling sedikitnya nifas. Itu paling sedikitnya. Itu langsung kalau beres, udah walaupun baru 1 hari, udah kering, udah langsung mandi, langsung sholat. Ini mentang-mentang harus melahirkan. Ya, belum 40 hari, aku belum sholat, padahal sudah kering. Nah, itu bahaya. Siapa yang berdosa? Suaminya yang harus tanggung jawab. Nah, ini ya. Makanya tadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita hidup di alam dunia sedang mengembala. Nah itu ketika istri kita tidak sembahyang, otomatis suaminya yang akan ditanya.
ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, makanya harus tahu walaupun itu memang ada di istri, tetap seorang suami harus tahu. Tuh ya, min nisaihim. Nah kemudian fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Zat yang Maha Pengampun, ya, Rahimun, dan Allah adalah Zat yang Maha Penyayang. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya sayangku mendahului kepada benciku. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum benci kepada hambanya, sayang dulu Allah kepada hambanya. Aisyah, orang maksiat pada siang hari ditunggu pada malam hari. Orang maksiat pada malam hari ditunggu pada siang hari. Itu ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita maksiat tidak langsung diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Baqarah, "Lau amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal 'ardh." Kalau seandainya ahli kampung iman dan takwa kepada Allah, yakin akan dibukakan keberkahan dari bumi ataupun dari langit. Tuh. Lau amanu pangkaran lagi lau bahasa sayutinya karena ngalau iya ngalau muncul gua bahasa orang ambil temanya dengan tukang namun dia lau ya lau melamun iya pak ya tapi kan tadi mayoritas orang banyak yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, jadi artinya Rahimun, Allah Zat yang Maha Penyayang kepada seluruh hambanya. Itu ya, cuman hambanya yang tidak sayang kepada dirinya sendiri. Makanya dalam hadis Rasul di dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 28 halaman 27 barisan ke-8, saya di zaman ala umati akan datang satu zaman terhadap umatku yuhibbuna khumsan wa yansawna khumsan, mencintai kepada 5 perkara tapi lupa kepada 5 perkara. Apa? Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna uqbah, cinta kepada dunia tapi akan lupa ke akhir. Nah itu. Ya. Yang kedua kata Rasul, akan datang satu zaman kepada umatku yuhibbuna al-iyala wa yansawna al-khura, cinta kepada keluarga kita tapi kita lupa kepada bidadari. Oh, orang banyak baju kon ke anak macinta, udah kena ke sholat, ke ngaji, kadang-kadang untuk membela anak dan istri. Ya kan, saking cinta-cinta kepada anak dan istri, tapi di sisi lain kita lupa bahwa di surga ada bidadari. Baju kon mah bidadari imahnya. Dulu ada seorang ulama tersebut minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, coba aku lihatkan, tunjukkan kepadaku bidadari, seorang bidadari. Oh coba, terus itu seorang ulama berdoa, akhirnya oleh Allah dijodohkanlah bidadari. Pas melihat bukannya waduh, tapi langsung pingsan itu seorang ulama. Coba ku gelis-gelis apa juga, masya Allah, gustinya. Nah itu, tapi kadang-kadang kita suka kita cinta kepada anak keluarga kita, tapi kita lupa kepada bidadari. Oh, ya itu banyak lagi nanti ya, itu tinggal 3 lagi, nanti kita sambung lagi lah. Ya, nah ini kemudian wal mutawakkil wa in azamu taraqa fa innallaha samiun alim. Apabila kita kejam, jadi kejam itu saya bilang tadi bukan niat. Ngejam itu adalah sesuatu yang nanti. Awasnya nanti. Nah itu ya ucapan-ucapan kita. Ya, wa in azamu, apabila kita ngejam akan tolak. Ya, fa innallaha samiun alim. Maka hati-hati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Samiun, Zat yang Maha mendengar walaupun di dalam hati kita. Ya, tapi kalau yang namanya tolak, kalau di dalam hati mah enggak jatuh. Jatuh itu apabila kalau sudah diucapkan. Itu apabila sudah diucapkan baru, walaupun bercanda tetap jatuh. Kecuali kalau istri kita sedang tidur nih, istri sedang tidur. Kalau lagi
apa namanya, kalau lagi bangun nggak berani, lagi tidur aja, saya tolak kamu, lagi tidur tapi tidak jatuh, lagi tidur orangnya, mau gimana jatuhnya, lagi tidur, ya, malah lagi bangun kita nggak berani, lagi tidur, awas kamu, saya tolak kamu ya, tapi lagi tidur, aku nggak jatuh, kalau lagi tidur, ya, nah itu tidak jatuh. Yang kedua, apabila dipaksa, itu tidak jatuh. Istri kamu harus ditolak. Kalau istri kamu tidak ditolak, awas kamu, akan saya bunuh kamu. Misalkan nih, ya, dipaksa seperti itu, awas akan saya bunuh kamu. Kalau berani, lawan, gitu ya. Kalau tidak berani, tolak istri kita di depan dia. Tetapi ketika dia sudah pergi, kita balik lagi. Kenapa? Karena nggak jatuh. Kenapa alasannya? Dipaksa. Itu, ya. Apapun kalau dipaksa tidak jadi. Jual beli dipaksa tidak jadi. Kalau dengan ada paksa, ini, ya. Ini makanya tadi saya tolak namanya. Jadi tolak tadi sudah saya bilang ada tolak rujuk, ya. Ada tolak bain. Bain ada dua, ada bain subro, ada bain kubro. Mana tolak rujuk? Seperti tolak satu ataupun tolak dua. Makanya kalau tolak bain itu disebut tolak tiga. Ada lagi disebut bain subro, bain kubro. Mana bain kubro? Tolak tiga, bain kubro itu. Kalau bain subro tolak satu ataupun dua, tapi dengan cara dibayar tolaknya itu. Yang itu disebut dengan bain subro. Itu, ya. Ini jadi tolak ada dua. Nah, kalau tolak satu, tolak dua, boleh kita rujuk kembali, silakan. Makanya kalau mendet nolak boleh dulu bawa orang suruh seribu, nah itu tetap aja tolak tiga, jatuhnya tolak tiga. Ya, nah taruh satu, dua, itu. Ya, makanya kan ada peribahasa, cuk orang sudah tiamat, pajar maneh nganyam sama, mendekan bari motongan. Pajar maneh noong anak, horeng noong popotongan. Nah itu kan bahasa kolot adalahnya. Itu pajar noong anak, horeng noong popotongan. Dipikir-pikir tuh orang digulis kayak ini pemajikannya. Ya, misalkan ya, baru tolak satu ataupun tolak dua, langsung rojak tuki, saya rujuk kamu hari ini. Jadi walaupun tanpa saksi. Kenapa? Karena kalau istri masih di dalam iddah, itu adalah masih istri kita. Saya kasih contoh, misalkan kita punya istri, kita tolak satu ataupun tolak dua, ya. Kemudian sebelum lepas iddah, habis iddahnya, kita meninggal, tetap si istri dapat warisan. Kenapa? Karena itu statusnya masih istri kita. Itu makanya kenapa istri masih di dalam iddah tidak boleh dinikahin. Kenapa? Karena itu tadi masih istri orang tersebut yang lebih berhak suaminya. Itu kalau masih di dalam iddah, itunya. Tetap istri bulan 10 poe mah kudu ngariung deui bae Pak Haji Bori. Nya kudu Jawa sukawaan kah teu kade bae. Itunya saya nikahkan dan saya kawinkan engkau. Kudu gitu deui bae istri bulan 10 poe Pak. Nya nak bisa lepas iddah itu. Nah, bagaimana kalau bagi seorang istri yang tinggalkan suaminya meninggal? Itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Itu ya, 4 bulan 10 hari itu iddahnya. Jadi jangan dulu langsung kita tolak tiga. Kalau tolak tiga itu harus, kalau kita mau kembali harus memakai muhalil dulu. Tahu muhalil? Muhalil itu adalah penyelan, ya. Jadi dia harus nikah dulu dengan orang lain. Itu nya. Mau kuliah ke Pak Ayo, abdi yang balik deui ka pamajikan ku macan. Ih, Pak Ayo nikah we jeung pamajikan abdi nah di kuliah ku abdi kumaha. Kan kuliah lagi lah sampai be, pegatin deui. Itu bisa. Itu aja tak kena terus bae. Itu nya, terus bae waduh berhianat ieu ceria. Ya misalkan. Nah itu silakan saja. Ya, yang penting harus menikah dulu dengan orang lain. Itu kalau tolak tiga berat. Ya, makanya dia dipikir-pikir dulu. Langsung tolak tiga, gitu ya. Nah ini. Jadi jangan hati-hati. Jadi ketika rumah tangga kan tadi
saja banyak ujian, banyak cobaan dalam rumah tangga itu, masya Allah luar biasa. Tapi tadi kita jangan pernah sekali-kali kita mengucapkan kata-kata tolak jada. Ya, itu walaupun bercanda tetap itu jatuh. Itunya. Nah ini. Makanya ada Ustaz, saya makan gak niat, saya mau cuma ucapan doang. Emangnya tolak harus pakai niat? Gak bisa. Yang penting sudah keluar dari mulut kita jatuh. Nah itu, ya. Nih di arba'atu ashhur. Nah kemudian wal mutalaqat. Wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna. Dan bagi perempuan-perempuan yang ditolak, perempuan ya. Bagi perempuan-perempuan yang ditolak, yatarabbasna, dia harus menunggu. Berapa bi anfusihinna, dengan diri mereka. Berapa? Salasata quru, 3 kali berarti 3 kali haid, berarti 3 bulan. Itunya salasata quru, 3 bulan harus menunggu. Itu tidak boleh kita main kemana nih, jangan. Itu kalau selama masih di dalam iddah, tidak boleh. Makanya kita harus, kalau misalkan jadi amin harus teliti. Kalau misalkan janda, mana surat jandanya, kapan ditolaknya, dan kemudian, nah sekarang udah sampai belum, nah itu. Kenapa? Karena kalau memang belum lepas iddah, kemudian kita kawinkan, ya jelas salah, gitu ya. Itu berarti kalau dia tidak sah perkawinannya, tidak sah pernikahannya. Nah, itu kenapa? Karena yang masih berhak itu adalah suaminya yang pertama itu. Ya, ini. Karena wal mutalaqat itu salasata quru, 3 kali suci, 3 kali sucian bagi perempuan-perempuan yang ditolak. Intinya dia harus menunggu 3 kali suci, tapi bercerainya yang hidup. Tapi kalau bercerainya meninggal itu 4 bulan 10 hari iddahnya. Apa iddah itu? Iddah itu adalah untuk memisahkan sperma laki-laki yang pertama dengan sperma laki-laki yang jadi supaya jangan bercampur. Makanya diadakanlah iddah. Ya, nah ini jadi 3 bulan. Toslah kalau 3 bulan sudah bersih berarti di dalam rahimnya tidak ada lagi. Berarti kalau misalkan dia hamil pindah bin ini, itunya. Jadi jangan ini bin itu ya. Oh jangan. Aduh repot dah. Ya bin saya sebenarnya. Aduh ibu bina liar. Ya bin saya aduh repot dah. Ya, jadi itu adanya iddah, jadi supaya jangan bercampur sperma yang pertama, suami yang pertama dengan suami yang kedua. Nah itu makanya diatur dalam Islam segala apapun, gitu ya. Nah ini makanya kan saya bilang tadi penyanyi ibu dalam Islam itu jangankan dari masalah pertikaian segala macam, perdagangan dari macam, kita mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi diatur dalam Islam. Mau tidur harus baca doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika. Aduh, itu kan kita mau ke WC itu diatur. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Diatur dalam Islam, gimana mau enak? Luar biasa deh. Ya. Nah ini apalagi kalau urusan tentang pernikahan. Jadi iddah itu untuk menjaga, ya. Jadi sperma laki-laki suami yang pertama dengan suami yang kedua, ya. 3 kali sucian. Nah kemudian wala yahillu lahunna ayyatumna ma khalaqallah, dan tidak halal. Berarti kalau tidak halal berarti apa? Haram. Kalau haram berarti ya tadi tidak dosa. Kepada siapa? Lahunna ayyatumna, kepada mutalaqat, perempuan yang ditolak. Untuk apa? Ayyatumna ma khalaqallah, menyembunyikan sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah. Misalkan nih lagi hamil, bilang, ya, ataupun lagi bilang, itunya sama suami kita. Kalau misalnya ditolak, saya sekarang sedang hamil 1 bulan. Aduh, ini yang repot nih, misalkan istri ditolak lagi hamil 1 bulan. Waduh lama itu. Iddahnya lama. Sampai kapan? Sampai bayinya keluar.
Yang enak mah istri ditolak sudah 9 bulan, besok lahiran, beres tolak. Itunya idahnya habis, ya, habis idahnya. Kenapa? Karena kalau bagi perempuan yang ditolak kemudian dia sedang hamil, idahnya sampai melahirkan. Tuh, ya. Jadi waduh, ini ditolak 9 bulan, misalkan ditolak istri kita 9 bulan, besoknya lahiran, aduh udah beres idahnya, ya, udah beres itu idahnya. Itu, ya. Nah ini ataupun istri kita ataupun sedang hamil, ataupun apa, tetap kita harus bilang, ya, kepada suami kita. Itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bayi yang ada di dalam janin kita, di dalam rahim seorang istri, tetap itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu bilang, jangan malu-malu, bilang sama suami. Itunya, ini. Jadi jangan menyembunyikan, ya. Pasti tolak nggak tahu, kalau udah punya anak aja, ya. Nah itu jangan, tetap kita harus bilang bahwa Pak, sekarang saya lagi hamil 1 bulan. Itu ya, harus bilang sama suami kita. Itu jangan misalkan yang ditolak pas ternyata lagi hamil 1 bulan, udah 1 tahun udah punya anak. Nah itu repot dengan urusannya. Jadi harus bilang supaya apa? Tidak timbul fitnah. Gitu ya. Ini makanya harus ada keterbukaan antara suami dengan istri. Nah kemudian in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Jika memang mutawafat tersebut, perempuan tersebut iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Nah itu, ini harus bilang apapun harus terus terang, jujur. Kita bilang seada-adanya, jangan mengada-ngada. Kalau memang perempuan tersebut iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, termasuk iman kepada para malaikat, ini disebutnya kalau di dalam ilmu bilangan namanya majaz bil hasbi, gitunya, cukup dengan mengambil separuhnya saja, gitunya. Contohnya gitu, nya cek pagi saya kerja, Pak rek minum mana ke pasar, rek, iya tuh rek minum ke pasar kira pakai bajuna, berarti naona, jeung cara-cara apa berarti. Nah gitu tuh apa? Jangan ke pasar pakai celana baju yang dipakai, kan gitu ya. Nah ya seperti gitu. Yang majaz bil hati, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, termasuk iman kepada Nabi dan Rasul. Itu. Jadi majaz bil hati namanya kalau di dalam menurut ilmu bilangan. Itu hebat Al-Quran madanya. Nah ini. Nah kemudian ahakku birani wa muratuhunna ahakku biranihinna, dan suami talaqot itu ahakku biranihinna, itu lebih berhak untuk merujuk istrinya. Itu ya, itu lebih berhak untuk merujuk istrinya. Misalkan baru 1 bulan tuh ya, baru 1 bulan misalkan nih, ternyata istri itu sedang hamil. Saya kadang-kadang kan kita mikir, aduh kasihan kalau istri lagi hamil, saya aduh kasihan juga. Rujuk lagi, balik lagi. Nah itu, silakan. Saya bilang tadi kalau merujuk itu tidak usah pakai saksi. Misalkan nih istri kita sedang nyapu di depan halaman lah, sedang nyapu, ya. Langsung rojak tuki, saya rujuk kamu hari ini. Nah jadi sudah jadi istri kembali, tidak usah nikah lagi kalau belum lepas idah. Itunya kalau sudah lepas idah mah tadi teh aku udah hayang diwae. Itu ya. Nah itu jadi mislul lati alaihinna. Aku udah mencet hayang dewe namanya. Itu jadi suami yang pertama itu lebih berhak. Itu yang untuk apa? Untuk merujuk istrinya itu. Jadi in aradu islah bidalika, di mana? Di dalam waktu haid ataupun di dalam waktu mengandung. In aradu islah, jika
suaminya memang mau islah, mau merujuk kembali. Kan kadang-kadang orang suka dengan apa namanya, dengan hawa nafsunya, ngelakis itu dengan hawa nafsu kadang-kadang. Nah itu kadang-kadang penyesalan itu kan datangnya terakhir. Pas seminggu tadi pikir-pikir nya, masa Allah udah majikan aing ditolak, itu kadang-kadang suka begitu. Nah itu makanya jangan sampai langsung tolak 3. Kalau tolak 3 tetap tidak bisa turun juga nggak bisa. Tetap kalau sudah tolak 3 berarti harus memakai muhalil, penyelang namanya. Harus nikah dulu dengan orang lah, baru kita bisa menikah lagi dengan istri kita itu. Gitu ya. Aduh. Kemudian mislul ladzi alaihi nabil ma'ruf. Nantilah itu mah tentang masalah urusan apa namanya tolak, nanti kita dengan cara yang baik gitunya, yang awalnya baik, bertemunya baik, berakhir juga harus. Nah ini nantilah itu minggu depan ya. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, intinya kita sebagai seorang suami yaitu pimpinan di dalam rumah tangga. Ya, kalau pemimpinnya benar, insya Allah anak yang kita pimpin, istri yang kita pimpin pasti akan benar. Ya, kalau pemimpinnya benar, insya Allah keluarga kita pun akan benar. Gitunya makanya tadi kita mudah-mudahan kita menjadi suami-suami yang soleh. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah kalau suami soleh, istri soleh, anak soleh, yakin kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang kita dambakan, ya, dunia akhirat menjadi orang yang senang, menjadi orang yang bahagia. Itu ya, itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.